Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kaki kita melangkah lebih jauh lagi, kita mau hidup kita, hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan saya ambil dengan judul Bertahan dan Bersukacita di Tengah Badai Kehidupan. Mengapa kita perlu bertahan ketika proses datang menimpa kehidupan kita, ketika badai persoalan menimpa setiap kehidupan kita? Karena itu adalah salah satu contoh, suatu teladan yang diberikan oleh Yesus. Yesus memberikan teladan ketika proses pergumulan bahkan badai dalam keadaan yang sulit. Itu suatu teladan yang diberikan Yesus untuk kita untuk bisa tetap bertahan. Kita ambil di dalam ayat emasnya yaitu 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Perhatikan kata menderita. Menderita artinya penuh dengan kesakitan, bahkan dalam keadaan yang sangat-sangat menyakitkan. Di tengah situasi seperti ini, Yesus memberikan teladan untuk kita untuk tetap bertahan menghadapi badai persoalan kehidupan. Karena itu mengapa kita harus bertahan? Karena waktu kita bertahan di tengah krisis ini, di tengah badai ini, maka kita akan mendatangkan perkenanan dari Tuhan. Tuhan berkenan dengan anak-anak yang bertahan, bersikap benar, memberikan respon yang benar, bertahan, bertingkah laku benar, bertahan untuk berbicara benar, walaupun sedang di tengah kesulitan dan kesukaran dalam setiap kehidupannya. Sehingga dikatakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan berkenan kepada kita semua. Ketika kita sedang mengalami ombak badai yang besar dalam kehidupan kita, bahkan di dalam pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga, bahkan pendidikan kita, bahkan masa depan kita, bahkan sakit penyakit kita pun, tetaplah dan gunakan jubah kebenaran itu. Bersikap benar dan percaya kepada firman-Nya, maka Tuhan akan berkenan, bahkan Tuhan akan tersentuh untuk menolong kehidupan kita. Dan kenapa kita harus bertahan? Bukan karena untuk mendapatkan perkenanan saja, tapi untuk bertahan di tengah badai itu mendatangkan kualitas. Di dalam Yesaya 30 ayat 20 sampai ke 21 itu dikatakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau ke kiri. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-21 itu. Dan mengapa kita harus bertahan di tengah badai kehidupan kita? Karena seringkali keadaan sulit dan sukar menjadi sebuah season musim di mana Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita. Bukan jadi pendakwa, tapi jadi pengajar untuk kita. Kapan dan kenapa Tuhan dengan mudah mengajar kita? Untuk kita tidak bergantung kepada apapun juga. Untuk kita tidak bergantung dengan kondisi kita, bahkan dengan orang-orang di sekitar kita. Kualitas di mata Tuhan, bahkan di saat kita mengerjakan banyak hal yang kita berhasil, yang membuat kita berhasil. Tapi kualitas di mata Tuhan adalah ketika hidup kita berkualitas, hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang tersebut dikatakan bahwa Tuhan seringkali membawa dan mengizinkan kita ada di dalam keadaan roti serba sedikit, air serba sedikit, supaya kita bergantung pada apapun, tidak bergantung kepada apapun juga selain kepada firman Tuhan dan kepada janjinya Tuhan. Kita akan disebut berkualitas ketika kita hanya bergantung kepada firman Tuhan. Dalam ayat tersebut, di ayat yang ke-18, dikatakan juga supaya telingamu mendengar dari belakang. Artinya mata kita mungkin tidak bisa melihat, tapi telinga rohanimu bisa mendengar. Roh Kudus akan menuntun kita ke kanan ataupun ke kiri. Maka itulah kualitas kita di mata Tuhan. Maka dari itu bertahanlah, karena seringkali badai hidup mendatangkan perkenanan dan kualitas. Ingat, kualitas datang ketika kita bergantung total kepada firman-Nya. Di saat mata kita terbatas untuk melihat jalan-jalan di depan kita
sedang di tengah badai sekalipun, telinga kita begitu peka untuk mendengar suara Roh Kudus yang menginginkan kita untuk apa? Untuk melakukan apa? Oleh karena itu, kalau Tuhan hadir di tengah badai, jadi pengajar, biarlah di tengah badai kita mempunyai hati yang rela untuk diajar oleh Tuhan. Kita mengambil contoh bagaimana kita bertahan di tengah badai untuk menghadapi setiap persoalan ini. Kita ambil di dalam Ayub, tokoh Ayub, yaitu Ayub 6 ayat 11 sampai ke-12. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Ayub di tengah badai, di tengah hidupnya yang hampir-hampir dia merasa tidak kuat, tidak mampu lagi untuk dia melanjutkan kehidupannya. Tapi dia seakan-akan dia tidak sanggup lagi untuk bertahan. Tapi akhirnya Ayub teruji, Ayub bertahan menghadapi keadaan yang ada. Di ayat yang ke-10, inilah pengharapan kita kepada firman-Nya, kepada janjinya, akan menjadi kekuatan buat kita bertahan di tengah jalan yang buntu sekalipun. Dan yang kedua, kita ambil contoh yaitu Daud. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-50, inilah penghiburanku dalam kesengsaraku, bahwa janjimu menghidupkanku. Yang membuat Daud bisa bertahan di tengah badai, ia katakan, janjimu menghidupkan aku. Karena janji Tuhan yang membuat Daud bertahan dan bisa bangkit dari kekecewaan yang dia alami. Janji Tuhan, firman-Nya, oleh karena itu, kalau di antara kita sedang mengalami badai persoalan, kita sedang mengalami problema dalam setiap kehidupan kita, entah dalam pekerjaan kita, entah tentang keluarga kita, bahkan tentang keuangan kita dan lain-lain. Kalau kita ingin bertahan, ingatlah bahwa Tuhan bisa menghidupimu ingatlah bahwa yang bisa menghidupkanmu ialah firman Tuhan dan janjinya Tuhan. Pegang baik-baik janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang membuat Ayub dan Daud bisa bertahan di tengah sengsara adalah firman Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita hari-hari ini, peganglah firman Tuhan, peganglah janji Tuhan. Dan yakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kita akan melihat bukannya hanya kita bisa bertahan, tapi kita akan melihat pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Selain itu, ternyata yang membuat kita bertahan adalah dengan daya tahan adalah sukacita karena Tuhan. Di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11 bagian B. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Karena sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Kekuatan daya tahan yang memberikan perlindungan terhadap segala virus-virus yang ada. Terhadap segala ancaman-ancaman yang ada. Bahkan daya tahan yang datang dari sukacita karena Tuhan. Ternyata orang yang bergembira atau orang yang senang, bahagia, ada hormon endorfin yang artinya mengurangi rasa sakit sehingga bisa membuat kita untuk tetap bertahan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, bersukacitalah senantiasa. Kalau kita ingin bersukacita, tidak ada cara lain. Kita harus mempunyai gaya hidup, kita mempunyai gaya hidup untuk selalu tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-18, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kalau kita bersyukur bukan karena keadaan kita, tapi belajarlah bersyukur karena kasih setia Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Kebaikan Tuhan, bahkan untuk harga yang sudah Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Seharusnya kita yang tergantung, seharusnya kita yang menanggung dosa, tapi Tuhan menggantikan nyawanya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Ingatlah akan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan lakukanlah setiap hari untuk mengingat dan selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan, akan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sakit, kita tidak akan kehilangan ucapan syukur. Ketika tubuh kita habis lenyap, bahkan keadaan kita semakin menurun, bahkan perekonomian merosot, kehilangan pekerjaan, kita tahu bahwa kita tidak akan pernah kehilangan sukacita itu dari Tuhan.
ucapan syukur itu tidak akan kehilangan dalam kehidupan kita. Waktu kita bersyukur karena kasih setia Tuhan, Tuhan akan turun tangan, bukan hanya bertahan, tapi Ia akan membalikan keadaan kita. Dan Ia akan memberikan kemenangan demi kemenangan untuk kita. Mari kita belajar di tengah badai kehidupan ini. Belajarlah kita untuk tetap selalu memiliki ucapan syukur kepada Tuhan. Kita selalu bersuka cita dengan keadaan yang ada untuk kita tetap bertahan menghadapi semua badai kehidupan ini. Apa yang bisa membuat kita bertahan di tengah badai ini? Bukan karena mental kita hebat, bukan karena kita memiliki positive thinking saja, tapi karena penyertaan Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan yang hadir menemani kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan walaupun seakan-akan kita merasa sendiri ditinggalkan, menghadapi utang piutang, krisis ekonomi, ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di tengah-tengah ketika kita menghadapi badai persoalan. Kasih setianya itu, penyertaan Tuhan itu hadir memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-16, lihat, aku melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Janji Tuhan terbukti kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada dalam nama kita, bahkan wajah kita ada di telapak tangan Tuhan. Diukir berarti kita, nama kita dan wajah kita terukir di dalam tangannya Tuhan. Di lubang paku yang ada di tangannya Tuhan. Bahkan itu adalah sebuah bukti kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi ini kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita dan kita untuk tetap bertahan menghadapi badai persoalan yang ada. Sekalipun badai itu begitu menyakitkan, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami masih ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ajarkan kami untuk tetap bertahan menghadapi badai kehidupan di tengah-tengah ombak yang begitu melanda Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami. Kami menyatukan hati kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Engkau memberkati, Engkau melawat bangsa kami, Engkau pulihkan keadaan bangsa kami. Bahkan Tuhan, dalam badai yang terjadi bagi bangsa kami Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kan kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di dalam gereja COTW Temanggung ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami, mungkin mereka mengalami kesulitan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka menghadapi badai persoalan dalam hidup mereka. Tuhan tolong mereka, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan keadaan mereka. Bahkan Engkau Tuhan jangan pernah tinggalkan kehidupan mereka. Kuatkan setiap iman para umat-umat-Mu Tuhan. Biarkan mereka tetap percaya dan menghidupi firman-Mu dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar mereka untuk tunduk dan setia akan dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, saat pagi ini Tuhan kami mau menjalankan hari-hari kami berjalan bersama dengan Engkau. Kiranya Engkau menuntun setiap langkah kami Tuhan, mengiring setiap perjalanan setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.